Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni dari Prodi Ekonomi Syariah semester 6, unit 2. Di sini saya akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Ekonomi Makro dan Ekonomi Mikro dari mata kuliah Ekonomi Makro Islam dengan dosen pengampu Bapak Dr. Erli Ridho Kismawati, SEI, MA. Pembahasan pertama yaitu tentang uang dalam ekonomi makro, di mana ekonomi makro merupakan ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam menggunakan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan yang terbatas. Dalam ekonomi makro, uang memiliki peran penting yang membangun perekonomian, menjadi tulang punggung sistem moneter global dan juga alat yang mendasar untuk pertukaran barang dan jasa. Sejak zaman kuno, konsep uang telah menjadi inti dari perkembangan ekonomi manusia, mulai dari sistem barter hingga sistem keuangan yang kompleks saat ini. Dalam lingkup ekonomi makro, uang memiliki dampak yang dalam pada aktivitas ekonomi secara keseluruhan, termasuk pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, dan juga stabilitas sistem keuangan. Tujuan penulisan ini adalah untuk memberikan gambaran tentang uang dalam ekonomi makro dan serta dampaknya. Yang pertama, uang dalam ekonomi makro, di mana uang adalah salah satu konsep yang sangat penting dalam ekonomi makro. Secara sederhana, uang dapat didefinisikan sebagai alat tukar yang diterima secara umum untuk pembelian barang dan jasa, serta sebagai penyimpan nilai. Ada beberapa konsep penting tentang uang dalam ekonomi makro, yaitu sebagai fungsi, di mana fungsi dari uang ini ada beberapa. Yang pertama yaitu pertukaran. Uang mempermudah pertukaran barang dan jasa. Tanpa adanya uang, transaksi akan sulit dilakukan karena harus menggunakan sistem barter. Yang kedua yaitu penyimpan nilai, di mana uang memungkinkan individu untuk menyimpan kekayaan dan bentuk yang mudah diakses dan dihitung nilainya. Ini memungkinkan untuk menunda konsumsi sampai waktu yang akan datang. Yang ketiga yaitu standar nilai. Uang memberikan standar untuk mengukur nilai barang dan jasa, di mana harga barang dan jasa diukur dengan satuan uang. Konsep yang kedua yaitu kualitas uang, di mana kualitas uang dalam suatu ekonomi memiliki dampak yang langsung terhadap tingkat harga atau aktivitas ekonomi. Konsep kuantitas uang menyatakan bahwa peningkatan kuantitas secara berlebihan dapat menyebabkan inflasi. Konsep yang ketiga yaitu pembuatan uang, di mana uang diciptakan oleh otoritas moneter suatu negara. Biasanya dalam suatu negara itu bank sentral yang menciptakan. Nah, proses pembuatan uang melibatkan pencetakan uang tunai atau pencetakan uang giral melalui kebijakan moneter, seperti penentuan tingkat suku bunga. Yang keempat yaitu konsep kebijakan moneter, di mana bank sentral bertanggung jawab atas kebijakan moneter yang mencakup pengendalian supply dalam perekonomian. Tujuannya adalah untuk menciptakan stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat pengangguran yang rendah. Bahasan yang kedua yaitu poin B, pemerintah sebagai pelaku ekonomi besar, di mana pemerintah sebagai pelaku ekonomi besar memiliki peran yang signifikan dalam mengatur dan mempengaruhi
aktivitas ekonomi secara suatu negara. Ada beberapa cara di mana pemerintah bertindak sebagai pelaku ekonomi besar. Yang pertama yaitu regulasi ekonomi. Pemerintah mengeluarkan kebijakan atau regulasi untuk mengontrol berbagai aspek ekonomi seperti kebijakan moneter, kebijakan fiskal, perdagangan, dan juga lingkungan. Regulasi ini dapat mempengaruhi perilaku bisnis konsumen dan juga pasar keseluruhan. Yang kedua, yaitu penyediaan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, dan juga keamanan. Ya meskipun tidak selalu menjadi produsen langsung dalam sektor-sektor tersebut, pemerintah bertanggung jawab atas penyediaan layanan-layanan tersebut yang memiliki dampak yang besar dalam perekonomian. Yang ketiga, yaitu fiskal dan moneter. Pemerintah menggunakan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter untuk mengatur aktivitas ekonomi. Misalnya, pemerintah dapat menggunakan pajak untuk mengendalikan inflasi atau menurunkan suku bunga untuk mendorong investasi dan juga konsumsi. Yang keempat, yaitu stabilitas ekonomi, di mana pemerintah bertindak untuk menjaga stabilitas ekonomi, termasuk mengatasi resensi dan juga inflasi yang berlebihan melalui kebijakan ekonomi dan stimulus fiskal. Yang kelima, yaitu investasi infrastruktur, di mana pemerintah seringkali menjadi inisiator utama untuk pembangunan infrastruktur yang penting seperti jalan raya, jembatan, pelabuhan, dan juga bandara. Investasi ini tidak hanya meningkatkan konektivitas atau efisiensi, tapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang membangun region. Yang keenam, ada perlindungan konsumen, di mana pemerintah memiliki peran dalam melindungi konsumen dari praktik bisnis yang merugikan. Seperti monopoli, penipuan, praktik kartel. Ini dapat dilakukan melalui regulasi, penegakan hukum, dan juga lembaga khusus yang mengawasi persaingan dan perlindungan konsumen. Jadi, pemerintah sebagai pelaku ekonomi besar memiliki kekuatan dan kewenangan untuk mempengaruhi arah dan kesehatan perekonomian suatu negara. Namun, tantangannya adalah untuk mengelola peran ini dengan bijak, mengoptimalkan manfaatnya sambil meminimalkan resikonya dan juga dampak negatif. Sekian presentasi saya. Akan dilanjutkan oleh teman saya, Dina Yunita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Yunita dari jurusan Ekonomi Syariah semester 6 unit 2. Nah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang ke-C, yaitu dampak uang dari sisi penawarannya. Nah, dampak uang dari sisi penawaran dapat dilihat melalui pengaruhnya terhadap tingkat harga dan kualitas barang dan jasa yang ditawarkan oleh seorang produsen. Nah, ada beberapa dampak uang dari sisi penawaran. Yang pertama itu ialah biaya produksi, yang mana biaya produksi sendiri yaitu ketersediaan uang dapat mempengaruhi biaya produksi melalui faktor-faktor seperti tingkat bunga dan nilai tukar. Misalnya itu seperti ketika suku bunga rendah, biaya pinjaman bagi produsen itu menjadi lebih murah, sehingga mendorong investasi dalam produksinya. Namun sebaliknya, ketika suku bunga tinggi, biaya pinjaman meningkat yang mungkin menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Nah, dampak yang kedua yaitu perubahan harga faktor produksi, yang mana jumlah uang yang beredar dapat mempengaruhi harga faktor produksi seperti upah tenaga kerja, harga bahan baku, dan biaya transportasi. Selanjutnya yaitu dampak yang ketiga, yaitu investasi dan inovasi. Nah,
Ketersediaan uang juga dapat mempengaruhi tingkat investasi dan inovasi dalam perekonomian dengan akses yang lebih mudah terhadap modal. Nah, produsen mungkin lebih mampu untuk melakukan investasi dalam teknologi baru atau meningkatkan kapasitas produksi mereka. Ini dapat menggeser kurva penawaran ke kanan, yang mana meningkatkan jumlah barang dan jasa yang ditawarkan dalam suatu perekonomian. Nah, ya, dampak yang keempat yaitu inflasi. Nah, mungkin teman-teman semua rajin dengar yang namanya inflasi. Yang mana inflasi ini sendiri ialah jumlah uang yang beredar dalam suatu perekonomian dapat mempengaruhi tingkat inflasinya. Yang mana ini terjadi jika bank sentral mencetak terlalu banyak uang atau mengeluarkan terlalu banyak kredit ke pasar. Hal ini dapat menyebabkan inflasi yang pada gilirannya dapat meningkatkan biaya produksi bagi produsen. Selanjutnya pembahasan D mengenai dampak uang dari sisi permintaan. Nah, dampak uang dari sisi permintaan ini mengacu pada pengaruh uang terhadap permintaan barang dan jasa dalam suatu perekonomian, yang mana ada beberapa dampak utama uang dari sisi permintaan. Yang pertama yaitu dampak inflasi, yang mana salah satu dampak utama dari peningkatan jumlah uang dalam perekonomian adalah potensi untuk menyebabkan inflasi, yang mana jika jumlah uang tumbuh lebih cepat daripada pertumbuhan output nyata dari barang dan jasa, maka terlalu banyak uang akan mengejar terlalu sedikit barang dan jasa yang dapat mendorong harga naik. Atau inflasi yang tinggi dapat mengurangi daya beli uang secara efektif, yang mana ini dapat mengurangi permintaan karena harga yang lebih tinggi. Nah, dampak yang kedua yaitu namanya stabilitas ekonomi. Nah, jumlah uang yang stabil dan terkendali dapat membantu menciptakan lingkungan ekonomi yang stabil. Ketidakstabilan dalam jumlah uang dapat menyebabkan volatilitas ekonomi yang merugikan. Misalnya itu melalui fluktuasi suku bunga dan inflasi yang tidak stabil. Selanjutnya yang ketiga yaitu pertumbuhan ekonomi, yang mana penawaran uang yang memadai dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan memberikan sumber daya yang diperlukan untuk investasi, produksi, dan konsumsi. Namun, peningkatan uang yang berlebihan tanpa pertumbuhan yang sesuai dalam output nyata dapat menyebabkan gelembung ekonomi yang berpotensi berbahaya, seperti itu. Nah, dampak yang keempat yaitu daya beli, yang mana uang memungkinkan individu untuk membeli barang dan jasa. Jumlah uang yang tersedia dalam perekonomian secara langsung mempengaruhi kemampuan masyarakat untuk membeli barang dan jasa. Jika jumlah uang yang meningkat, maka biasanya akan meningkatkan daya beli masyarakat karena lebih banyak uang tersedia untuk dibelanjakan. Nah, dampak yang kelima yaitu tingkat suku bunga. Jumlah uang dalam perekonomian juga mempengaruhi tingkat suku bunga. Nah, yang mana ketika bank memiliki lebih banyak uang yang tersedia untuk dipinjamkan kepada konsumen dan perusahaan, tingkat suku bunga cenderung rendah karena persediaan uang yang lebih besar menyebabkan penawaran uang lebih besar. Ini dapat mendorong pengeluaran dan investasi lebih lanjut, menggerakkan permintaan agregat. Dalam rangkaian kompleksitas ekonomi, interaksi antara uang dan permintaan memainkan peran penting dalam menentukan kesehatan dan dinamika perekonomian suatu negara. Oleh karena itu, kebijakan moneter sering digunakan untuk mengatur pasokan uang agar sesuai dengan kebutuhan perekonomian untuk mencapai tujuan-tujuan seperti stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas sistem keuangan. Selanjutnya, mengenai dampak pemerintah terhadap permintaan dan penawaran. Nah, pemerintah memiliki peran yang sangat signifikan dalam mengatur dan mempengaruhi permintaan dan penawaran dalam perekonomian. Nah, ada beberapa contoh dampak pemerintah terhadap permintaan dan penawaran. Yang pertama itu kebijakan moneter, yang mana pemerintah melalui bank sentralnya dapat mengontrol suku bunga dan jumlah uang dalam upaya mempengaruhi tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Nah, yang kedua itu contohnya regulasi, yang mana pemerintah juga mempengaruhi permintaan dan penawaran melalui regulasi seperti standar keselamatan produk, peraturan lingkungan, dan kebijakan perdagangan. Regulasi yang ketat dapat meningkatkan biaya produksi, mempengaruhi penawaran dan jasa. Contoh yang ketiga yaitu kebijakan fiskal. Nah, yang mana pemerintah dapat menggunakan kebijakan fiskal seperti perubahan dalam tarif pajak dan belanja pemerintah,
yang mana ini untuk mempengaruhi permintaan dan penawaran. Nah, misalnya itu penurunan tarif pajak penghasilan dapat meningkatkan pendapatan tersedia masyarakat, yang kemudian dapat meningkatkan permintaan terhadap barang dan jasa. Sebaliknya, pengurangan belanja pemerintah dapat mengurangi permintaan agregat dalam perekonomian. Nah, contoh yang keempat yaitu subsidi. Nah, pemerintah dapat memberikan subsidi kepada produsen atau konsumen untuk mendorong produksi atau konsumsi tertentu. Nah, misalnya itu contohnya seperti subsidi untuk energi terbarukan dapat mendorong pengembangan teknologi dan meningkatkan penawaran energi terbaru. Selanjutnya contoh yang kelima yaitu kebijakan penawaran. Nah, yang mana pemerintah juga dapat langsung terlibat dalam penawaran barang dan jasa. Contohnya itu seperti dengan membangun infrastruktur atau menyediakan layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan. Ini bisa memiliki dampak besar terhadap penawaran barang dan jasa di pasar. Nah, dengan demikian pemerintah banyak alat untuk mempengaruhi permintaan dan penawaran dalam suatu perekonomian. Tujuan dari investasi pemerintah biasanya adalah untuk mencapai stabilitas ekonomi, mengurangi ketimpangan, mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara umum. Namun, efektivitas kebijakan tersebut sering sekali tergantung pada implementasi yang tepat serta kondisi spesifik dari perekonomian yang bersangkutan.